Pada dasarnya ada dua jenis kamera digital yang banyak digunakan saat ini, yaitu DSLR dan mirrorless. Perbedaan mendasar dari kedua jenis kamera ini adalah di bodi kamera DSLR terdapat cermin untuk merefleksikan tampilan gambar, sedangkan di mirrorless itu tidak ada. Itu makanya kamera DSLR biasanya memiliki ukuran bodi yang lebih besar ketimbang mirrorless. Secara fungsi dan pengaturan, kamera DSLR dan mirrorless itu sebenarnya sama saja. Dan mari kita bahas bagaimana cara menggunakan kedua kamera tersebut dari dasar. Jadi video ini akan sangat bermanfaat buat kamu yang baru belajar menggunakan kamera digital. Ini dia. Yang pertama, tekan 50% untuk mendapatkan fokus. Sebenarnya ada beberapa kamera digital jenis lain seperti kamera pocket, kamera bridge, kamera prosumer, dan lain-lain. Namun kamera-kamera tersebut tidak dapat berganti-ganti lensa seperti layaknya di kamera DSLR dan juga mirrorless. Dan kebanyakan kamera digital termasuk beberapa yang saya sebutkan tadi biasanya memiliki fitur half press. Jadi kita tekan tombol shutter ini. Tombol untuk motret ini namanya tombol shutter ya. Kita tekan tombol shutter ini namun dengan tekanan yang tidak sampai ke bawah. Jadi hanya setengahnya saja atau tidak ditekan sampai penuh. Nanti kamera akan mencari titik fokus. Kemudian setelah dapat fokus seperti ini barulah tekan sampai ke bawah atau hingga penuh. Perhatikan seperti ini ya. Tekan sedikit kemudian setelah dapat fokus pada objek yang diinginkan, barulah tekan sampai ke bawah. Untuk belajar teknik ini gunakan saja mode auto yang ada di kamera. Jangan lupa lensanya juga harus di-set ke mode auto ya. Selanjutnya ada mode dial. Jadi untuk berpindah-pindah mode di kamera DSLR, kita bisa memutar-mutar dial mode yang ada di bodi kamera ini. Di beberapa kamera mirrorless, dial modenya tidak ada di bodi kamera. Jadi kita bisa atur modenya lewat menu di layar kamera. Saya jelaskan satu-satu untuk tiap modenya ya. Di kamera saya ini ada dua mode auto, yaitu superior auto dan intelligent auto. Tapi pada dasarnya sama saja. Mode auto adalah mode di mana kamera dibebaskan untuk mengatur semua pengaturan tanpa ada campur tangan dari kita. Intinya kita hanya tekan saja tombol shutter maka foto akan langsung jadi. Prinsip kerjanya hampir sama dengan mode yang ada di kamera HP. Jadi tinggal tekan saja tombol shutter seperti ini. Kemudian mode selanjutnya ada scene. Tapi tidak semua kamera ada mode scene-nya ini ya. Jadi scene adalah kumpulan pengaturan yang bisa kita gunakan sesuai suasana atau dengan kebutuhan yang diperlukan. Misalnya ketika kita sedang di luar ruangan yang keadaannya gelap atau di malam hari, maka kita bisa pakai scene yang ini. Kalau kita mau motret jarak dekat atau motret makro, maka kita bisa pakai scene yang makro ini. Intinya kita tinggal pilih saja scene mana yang kita butuhkan. Saya tidak akan bahas satu-satu, karena scene ini tidak ada di semua kamera. Jikapun ada, biasanya ini beda-beda scene-nya ya. Seperti contohnya di kamera saya ini tidak ada scene time-lapse yang biasanya ada di kamera-kamera lain. Nah, untuk kamera DSLR Canon, modenya ada pada dial mode. Maka kita bisa putar-putar dial modenya ini untuk berganti-ganti scene. Seperti untuk makro ini, untuk spore yang ini. Jadi spore ini akan berguna ketika kita akan motret orang yang sedang berolahraga atau untuk motret benda bergerak lainnya. Dan yang ini untuk motret di malam hari. Ini untuk landscape atau untuk motret pemandangan. Intinya kalau scene itu kita tinggal pilih saja sesuai kebutuhan yang kita perlukan saat itu. Nah, selanjutnya ada 4 mode penting yang harus kita pelajari betul-betul ketika pertama kali menggunakan kamera digital. Ini 4 yang paling penting ya menurut saya. Ada program auto exposure, aperture priority, shutter priority, dan manual. Kalau untuk di kamera DSLR, program auto exposure itu ada di mode F. Tandanya F ini. Aperture priority itu ada di mode A atau AV. Shutter priority ada di mode T atau TV.
Kemudian ini M, manual. Pertama, saya jelaskan dulu program auto exposure atau mode F di DSLR. Pengaturan ini hampir sama dengan mode auto yang dijelaskan tadi sebelumnya. Perbedaannya di sini kita bisa mengubah-ubah nilai ISO. Apa itu ISO? ISO itu adalah sebuah nilai untuk menambah tingkat kecerahan sebuah gambar. Lihat perbedaan ketika saya menambahkan nilai ISO di sini. Semakin tinggi nilai ISO-nya, maka akan semakin terang gambar yang dihasilkan. Namun perlu diketahui, jika kita terlalu banyak menambahkan nilai ISO, maka gambar akan semakin noise. Jadi noise itu adalah bintik-bintik warna seperti ini yang membuat gambar semakin terlihat kasar dan buram. ISO itu akan sangat diperlukan untuk menambah kecerahan gambar di tempat yang gelap atau misalkan di malam hari. Tapi ingat, jangan terlalu memaksakan untuk menambahkan ISO karena nantinya gambar akan noise. Makanya ketika di siang hari, jika memungkinkan gunakan ISO serendah mungkin, misalkan di angka 100 atau 200 saja. Kemudian selanjutnya kita bahas mode Aperture Priority atau mode A atau AV. Aperture Priority ini mode yang membebaskan kita untuk mengatur nilai aperture atau nilai bukaan lensa. Sementara nilai lainnya akan otomatis ditentukan oleh kamera. Jadi, aperture ini menentukan seberapa besar bukaan lensanya. Semakin besar bukaan lensa, maka akan semakin blur background yang dihasilkan atau istilahnya bokeh. Selain itu, aperture juga menentukan gelap dan terangnya hasil gambar. Karena semakin besar bukaan lensa, maka akan semakin banyak cahaya yang masuk, sehingga gambar akan semakin terang. Tapi perlu diketahui, jika aperture itu semakin kecil angkanya, maka akan semakin besar bukaan lensanya. Lihat gambar ini, aperture biasanya ditandai dengan huruf F. Angka F kecil, maka bukaan lensanya besar, dan angka F besar, bukaan lensanya kecil. Dan ini dia contoh pengaruh aperture terhadap sebuah gambar. Angka F kecil akan menghasilkan background gambar yang bokeh atau blur. Dan angka F besar akan menghasilkan background gambar yang jelas atau tidak blur lagi. Kemudian selanjutnya ada mode Shutter Priority atau mode S atau kadang ditulis juga dengan mode TV. Jadi Shutter Priority ini adalah mode di mana kita dibebaskan untuk menentukan nilai shutter speed dan nilai lainnya ditentukan oleh kamera. Shutter speed itu adalah kecepatan kamera dalam menangkap gambar. Jadi semakin besar angka shutter speed, maka akan semakin cepat kamera dalam menangkap gambar. Namun semakin besar nilai shutter speed, maka gambar akan semakin gelap. Ini akan sangat dibutuhkan untuk motret benda bergerak. Lihat gambar berikut ini. Kalau shutter speed-nya rendah, maka gambar yang bergerak akan terlihat jadi blur atau motion blur seperti ini. Jadi, semakin cepat kamera menangkap gambar, maka benda bergerak akan terlihat semakin diam. Nilai shutter speed akan berguna misalnya untuk motret kendaraan, orang yang sedang berlari, tetesan air yang terjatuh, atau motret benda bergerak lainnya. Dan mode yang terakhir, dan saya rasa ini adalah mode paling penting, adalah mode manual. Jadi di mode manual kita menentukan sendiri nilai aperture-nya, nilai ISO-nya, dan nilai shutter speed. Lihat contohnya di sini. Di sini saya atur shutter speed-nya. Kemudian atur aperture-nya, dan lalu atur ISO-nya di sini. Jadi, hasilnya akan seperti ini. Intinya, di mode ini kita harus mengatur 3 hal tersebut, ISO, shutter speed, dan aperture.
Di mode manual ini kita harus ingat betul apa itu aperture, shutter speed, ISO, dan apa saja fungsi dan pengaruhnya terhadap gambar. Jadi ingat ya, aperture itu untuk mengatur besar atau kecilnya bukaan lensa. Semakin besar bukaan lensa, maka akan menghasilkan gambar dengan background yang bokeh dan juga gambar yang lebih terang. Kemudian shutter speed itu kecepatan kamera menangkap objek. Semakin besar nilai shutter speed, maka gambar akan terlihat diam atau tidak bergerak. Namun semakin besar nilainya, gambar akan semakin gelap. Dan ISO itu untuk menambah tingkat gelap atau terangnya suatu gambar. Tapi ingat, semakin besar nilai ISO, biasanya akan membuat gambar semakin noise atau banyak partikel yang mengganggu. 3 faktor itu harus selalu kita ingat karena ini akan sangat menentukan hasil gambar dari foto dan video yang kita ambil. Dan ini akan terus terpakai sampai kapanpun ketika kamu jadi seorang fotografer dan videografer. ISO, aperture, dan shutter speed. Untuk berlatih mengubah-ubah ISO, shutter speed, dan aperture, kita juga bisa masuk ke situs ini. Jadi, kita bisa menentukan misalnya jika aperture-nya f2,8, maka shutter speed-nya harus berapa dan ISO-nya harus berapa untuk menghasilkan gambar yang bagus yang sesuai dengan keinginan kita. Kita boleh mengatur tingkat background-nya apakah mau blur atau tidak dengan mengubah nilai aperture, tingkat ISO-nya untuk mengatur gelap dan terangnya, dan mengatur kecepatan kamera untuk menangkap gambar dengan mengubah nilai shutter speed-nya. Dan yang paling terakhir yang perlu kita pelajari dalam teknik dasar penggunaan kamera yaitu manual fokus. Jadi manual fokus bukanlah mode yang ada di kamera, melainkan mode yang ada di lensa. Dengan mengatur ke manual fokus, kita harus memutar-mutar ring fokus yang ada di bodi lensa ini untuk menentukan titik mana yang akan dibuat fokus atau menentukan objek mana yang akan dibuat fokus. Untuk kamera mirrorless sendiri ada beberapa lensa yang hanya bisa menggunakan manual fokus, jadi tidak bisa autofocus. Sehingga kita harus menentukan sendiri objek mana atau titik mana yang akan dibuat fokus. Untuk memahami pengaturan manual fokus lebih dalam, kamu bisa lihat di video yang ada di sini. Dan itulah pemahaman dasar tentang penggunaan kamera DSLR dan mirrorless. Yang penting itu ada 3 hal mendasar tadi ya, yang selalu harus kita ingat yaitu ISO, aperture, dan shutter speed. Dan saran saya gunakan selalu mode manual untuk melatih skill kita saat memotret atau membuat video. Di tahap lebih lanjut, kita nanti akan membahas tentang white balance, exposure, tone color, dan lain-lain. Semoga saja di video selanjutnya kita bisa bahas itu semua. Dan itu dia untuk video kali ini. Semoga bisa menambah pemahaman kamu yang mulai belajar tentang kamera digital. Terima kasih telah menyaksikan. Saya undur diri. Bye.